hari ini kami bertemu dengan ownernya. Nah, kami hari ini akan berbincang-bincang sedikit nih tentang ASB. Untuk pertanyaan pertama, dipersilakan Dinda. Nah, sudah berapa lama ASB ini terdiri? Boleh diceritakan sedikit mengenai profil Abang sendiri? Oke, sebelumnya saya akan sampaikan profil saya sendiri. Ya, nama saya kembali lagi, nama saya Elzar Sabem itu. Saya lahirnya tepatnya di Lok Sumawe dan tempat tinggal saya sendiri juga di tepatnya di Kruku. Background saya sendiri, pendidikan saya terakhir itu di S1 Pertambangan dan selanjutnya saya juga bertempat berkegiatan di bidang kopi, makanya kita terus berkembang di bidang kopi. Untuk ASB sendiri itu kita awalnya itu di 2004. 2004 kita kasih nama Barista Jalan-Jalan. Oke. Langsung kita rebranding di 2010 tepatnya. Kita rebranding ke Atu Singki Bergendal. Nah, dari Atu Singki Bergendal kita rebranding lagi ke logo baru kita ASB itu tepatnya di 2014. Mungkin sudah jalan berarti kurang lebih 10 ya, 10 tahun lah ya, kurang lebih ya. Ya. Jadi kalau ASB itu bergerak, saat ini kita bergerak di coffee shop, roastery, dan perkebunan, serta yang baru di processing. Oke, oke. Yang kedua. Apa motivasi Abang sendiri untuk membangun usaha ASB ini? Oke, untuk motivasi ASB sendiri, jadi yang awalnya itu kita bangun ini perusahaan keluarga. Oke, ini perusahaan keluarga yang memang di dalamnya tuh ada juga dari orang tua sampai ke kita. Awalnya gimana sih sampai ke saya dan adik saya serta kakak saya. Kami tiga bersaudara. Oke, kami tiga bersaudara. Saya punya kakak, punya adik, dan saya di tengah nih, nomor duanya. Jadi kenapa sih kita fokusnya ke bisnis kopi? Salah satunya berawal dari kakek saya dulu. Kakek saya itu seorang kalau di kita di sini dibilang tuapet, tapi kalau di daerah kita itu Tengku Kalil dulunya. Orang yang dituakan. Jadi ASB ini punya perkebunan. Perkebunan itu berasal dari leluhurnya dari kakek saya. Kenapa namanya ASB? Jadi dulu itu di tepatnya di Desa Terisit, Kabupaten Bener Meriah, ada satu kampung namanya Atu Singki dan dusun Bergendal. Di dalam kenapa Bergendal itu nama Belanda. Nah, jadi dulu ketika zaman kolonial Belanda ngambil kopi di daerah Gayo, salah satunya itu di Bergendal. Selesai Belanda ninggalin tempat itu, kakek saya orang dituakan nih, dibagikan ke masyarakat dan ada juga untuk kakek saya. Nah, maka kita kasih nama juga ASB, Atu Singki nama desanya, Bergendal nama dusunnya. Yang dalam bahasa Gayo Atu Singki itu batu mereng, Bergendal itu nama dalam bahasa Belanda bukit dan lembah. Dari situ kakek saya turun ke orang tua saya. Orang tua saya pelan-pelan di zaman selesai mungkin di tahun 2010 ya, 2011 kopi jadi happening nih. Jadi coffee shop jadi mulai menjamur dan pengetahuan kopi semakin terjangkau lah. Saya konsumen makin paham akan produk kopi. Saya dan adik saya, awalnya adik saya dulu di bidang ini. Itu tepatnya di Puja Serapim. Berawal dari cappuccino blend. Kami jual kemasan. Dari kemasan kami coba untuk coffee shop. Kenapa latar belakang kami bangun di base ini? Kembali lagi kami punya perkebunan yang dari leluhur, dari kakek kami ke orang tua. Dan sekarang orang tua saya juga petani juga, petani dan prosesor, orang tua saya dan adik saya juga prosesor. Maka kami lanjutin untuk membuka coffee shop. Maka kami punya tagline dari hulu sampai hilir kita yang punya. Dari awal dari perkebunan sampai jadinya minuman kita ada. Gitu sih. Intinya kenapa kita fokus di bisnis ini. Ketiga. Berarti tentunya Atu Singki sendiri ini punya cerita sejarah tersendirinya ya. Punya emang brand sendiri ya. Berarti emang dari leluhur, dari maaf dari kakeknya Abang.
Ya. Jadi kita bilangnya dari leluhur, letak geografis, itulah kita. Kenapa letak geografis? Karena Bergendal itu adalah suatu varietas juga tertua di varietas kopi yang tertua di Gayo. Makanya kita bilang kita punya dari sejarah leluhur sampai letak geografis. Itu sih awalnya. Kalau boleh tahu berarti cabangnya ada berapa nih Bang? Berarti kalau yang saya dengar tadi cabang utamanya tuh ada di Takengon ya, bener meriah. Oke. Untuk yang bergerak di bidang coffee shop, itu kita di Krukun ini ada 3. Pujasera, yang selanjutnya di Tambun tempat yang kita sekarang, dan selanjutnya lagi di ASEAN. Dan satu lagi kita di tahun berarti 2024 kita buka satu ini lagi processing, tempat pengolahan kopi atau sebut kita juga warehouse. Nah, gudangnya lah ibaratnya. Itu sih. Untuk pertama kali kok KSB ini didirikan di mana? Untuk ASB pertama kali didirikan itu tempatnya di Kruku. Nah, ya, rebrandingnya di sini. Ini kafe yang kita rebranding yang dulunya berawal dari barista jalan-jalan atau Singki Bergendal, kita kecilkan, kita branding dengan logo baru. Itu di kedai ini, di gerai inilah kita luncurkan. Nah, Eh, dari tempat ini nih, alasan Abang memilih tempat ini untuk pertama kali didirikan untuk dibangun ASB ini sendiri. Oke, kenapa sih kita fokusnya juga di Kerukuku? Nah, salah satu Kerukuku juga tidak untuk akses ke Losmawi tidak begitu jauh, ke bandara tidak juga jauh, dan daerah industri. Nah, makanya kita tentukan wilayah kita untuk di sini awalnya. Nah, tentukan di Kerukuku, kembali lagi kita dekat dengan industri, dekat dengan penerbangan, dan untuk jarak keramaian seperti Losmawi tidak terlalu jauh lah, masih bisa untuk dijangkau. Itu tentunya. Apa nilai yang Abang sendiri pegang? Kan di luar sana nih banyak nih kafe-kafe yang lain kan. Tentu dengan cita rasa branding dengan branding kafe yang lain. Nah, gimana Abang bisa menjaga branding Abang sendiri dari kafe ini? Tuh. Oke, kita apa sih membedakan ASB sama yang lain? Untuk ASB sendiri yang membedakannya itu satu memang kita punya perkebunan sendiri, proses sendiri. Jadi kita bisa menghasilkan satu gelas kopi itu dengan proses yang kita buat sendiri. Contohnya hari ini di bulan ini kita baru keluarin satu bin kopi yang diproses secara hybrid yang mungkin jarang didengar di mana-mana. Nah, di situ sih yang membedakan kita sama yang lain. Dari produk kita bisa menghasilkan satu produk yang lain. Karena kembali lagi kita dari perkebunan dan proses kita punya untuk membedakan antara kita dan orang lain. Dan satu lagi kita juga ada home roastery di situ sih. Jadi untuk customer yang ingin beli bin sama kita bisa by request mau level apa untuk kematangannya. Apa sih bedanya membedakan konsep cafe SB nih? Konsepnya entah dari dengan cafe lain nih, entah dari menunya mungkin atau apanya? Visualnya. Kalau dari desain sih cenderung kita lebih ke modern, tradisional tapi modern ya, cenderung main-main kayu klasik ya. Cenderung kita mainnya lebih ke klasik konsep kita. Tetap mainkan di kayu sih, kita selalu pinginnya tetap fokus di situ. Untuk di produk gimana sih? Kita tetap ikut, mungkin ada beberapa produk yang ada di ASB mungkin tidak jarang tuh, khususnya di wilayah Aceh untuk kedengar. Contohnya namanya Magic dan Dirty Latte. Untuk di Pulau Jawa itu atau mungkin di luar sana, Magic dan Dirty Latte sudah menjadi sebuah nilai jual di coffee shop. Tapi ASB tetap ikut gimana sih perkembangan tren di kopi, tetap menghadirkan menu itu. Tetap ikut perkembangan zaman mungkin walaupun pasar sebenarnya masih menolak atau masih meraba nih. Tapi ASB tetap perkembangan yang ada di luar sana yang kita ikuti. Itu sih. Untuk menunya sendiri ada berapa nih Bang? Pilihan menunya. Kalau kita di sini ada minuman, ada makanan, tetap ada makanan ringan. Untuk minuman kita di sini ada. Jadi untuk di kopi itu ada 2 nih cara penyajiannya. Satu cara mesin, satu cara manual. Untuk di 2 itu kita lengkap. Kalau manual brewing kita ada semua. Untuk mesin juga ada.
biasanya apa? Oke, kalau andalan kita di sini karena memang pasar kita masih kopi susu, kita masih di kopi susu ibu kota yang jadi andalannya untuk saat ini. Tapi itu untuk yang kopi-kopi susu ya. Tapi untuk di espresso kita juga untuk penjualannya lumayan tinggi sih. Karena kembali lagi kita gunain espresso yang memang dari level kematangan itu beda. Dari jenis bean aja beda. Nah, baik, di sini telah Dinda bertanya, Bang. Mungkin selanjutnya pertanyaan dari Delvi, yaitu silakan. Jadi di sini Bang, apa tantangan terbesar yang menurut Abang sendiri nih dalam menghadapi operasional sehari-hari, terutama dalam suplai bahan baku kopi ataupun makanan lainnya? Oke, untuk kendala di kita mengenai bahan baku tadi tepatnya ya. Oke, untuk bahan baku mungkin saat ini yang menjadi kendala kopi. Yang harga kopi terus meningkat. Nah, di satu sisi petani untung nih. Nah, tapi di kita sebagai orang industri menjadi sebuah tantangan untuk gimana cara ya menjelaskan pada konsumen apa yang sebenarnya terjadi di Gayo. Nah, karena di saat ini harga kopi Gayo memang lagi tinggi-tingginya. Super tinggi, harga yang tidak pernah ada, harga super tinggi untuk saat ini memang paling tinggi. Itu sih kendala. Untuk bahan baku, kembali lagi karena kita di ujung Sumatera, kita masih butuh bahan-bahan baku dari luar dari Aceh. Dengan ongkos pengiriman yang mungkin jadi kendala sih, itu sih. Karena kembali lagi di daerah kita, untuk market belum siap ya, untuk menyuplai kebutuhan coffee shop dan F&B lah tadi. Oke, tadi kan Abang bilang sendiri kalau ASB ini punya brandingnya sendiri gitu. Jadi bagaimana menurut Abang nih menjaga konsistensi kualitas produk di ASB ini dan pelayanannya? Terutama kan pasti Abang sendiri nih punya jam-jam sibuk tersendiri gitu. Jadi memang di bisnis F&B ini memang kendalanya kan seperti yang tadi ya. Tapi kita punya struktural di dalamnya dan punya job desk masing-masing. Seperti saya nih, saya lebih fokus operasional secara jalan. Ibarat tiga gerai ini jalan, tapi cara di operasional di dalamnya itu ada tanggung jawab per bagiannya. Tiap produk itu ada tim QC-nya. Untuk kita QC-nya di sini untuk di minuman satu, untuk di minuman dia khusus setiap hari meng-QC hasil kalibrasi dari tiap-tiap gerai. Kalau saya cenderung menjamin semuanya itu berjalan dengan lancar, baik kebutuhan. Cenderung seperti kebutuhan dari berbagai gerai, saya harus mencukupi, harus bisa mencukupi dan segalanya kebutuhan. Lain dari satu lagi itu operasional memastikan QC. Semua produk itu masih bagus, layak, dan bisa dikonsumsi. Dan satu lagi untuk tim pelayanan kita juga ada tim controllingnya juga satu orang untuk memastikan mengontrol dan mengawasi jalannya operasional sesuai dengan standar operasi yang ada. Mungkin yang terakhir, bagaimana nih menurut Abang strategi pemasaran yang paling efektif bagi ASB ini? Apakah Abang lebih fokus pada media sosial, word of, atau bekerja sesama lokal gitu Bang? Kita punya dua cara sih yang selalu kita jadi fondasi AIB sendiri. Media sosial kita juga ikut. Nah, lokal ya tetap B2B ya larinya ya. Nah, kita juga jalanin ya B2B, kita juga harus ya ibarat gimana cara jumpain konsumen itu kita akan hadir ke beberapa coffee shop untuk menyampaikan ini loh ASB dan cenderung kita nge-brandingnya juga ASB gimana sih biar dia lebih up untuk brandingnya. Cenderung kita juga membawa tim untuk ikut event larinya untuk naikkan nilai jual value. Nah di situ sih intinya kita pakai dua, tetap secara online kita jalan, kita ada juga di marketplace ada, dan untuk jangkauan ke Pulau Jawa kita juga kadang-kadang kalau ada event kita akan berangkat untuk ngisi event. Dan kalau untuk secara lokal seperti disampaikan ya kita cenderung akan jumpain ke konsumennya langsung. Jadi tidak ada batasan untuk karyawan di sini mengikuti event-event di luar ini. Kita support karena kembali lagi awal berdirinya ASB ini karena merupakan perusahaan keluarga dan di dalamnya itu kita punya misi gimana ASB ini bisa bermanfaat untuk orang lain tapi dia tetap harus jalan.
Karena kita punya lembaga sekolah juga, namanya Tindo Kopi Academy, yang bergerak di bidang pendidikan kopi. Nah, baik, terima kasih Delvi karena udah bertanya. Nah, ini sekarang giliran saya nih, Bang. Nama saya Jai. Saya akan menanyakan kepada Abang 3 pertanyaan saja, yang dimana pertanyaan pertama itu, bagaimana kafe ASB ini sendiri berinteraksi atau berkontribusi pada komunitas lokal, misalnya mengadakan acara, mendukung seniman lokal, dan lain-lain. Apakah oke, Bang? Kalau ASB sendiri untuk itu kita support. Kita sering support acara memang di perkopian yang kita sering support. Kita sering support di perkopian, kalau ada event kita siap support, kita siap bantu, kita siap juga untuk ngirim tim. Dan untuk untuk komunitas-komunitas, kita pernah ngelakuin satu kegiatan yang ngundang memang komunitas. Karena kembali lagi konsep, karena di kedai kopi khususnya di Aceh itu kita paham semua itu bertemu di kedai kopi. Maka kita segala suatu kegiatan khususnya mungkin di Aceh yang saya perhatikan ya, saya duluan semuanya bertemu di kopi. Itu sih. Oke, Bang. Ya, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu pertanyaannya, Bang. Apa satu pelajaran paling berharga yang telah Abang dapatkan sejak mulai bisnis ini? Oke. Satu pelajaran untuk saya nih. Kembali lagi kan bisnis ini ya seperti tangga lah ya, naik turun naik turun. Tinggal lagi ya kita coba untuk ketika down kita turun ya, coba untuk kita tetap bertahan untuk gimana cara untuk naik lagi. Intinya ya di dalamnya ada sebuah kesabaran, tapi kita harus konsisten. Di situ. Terkadang bisnis ketika down ya kita tidak tahu apa sih sebabnya. Itu karena kembali lagi saya ASB itu sendiri berdiri dengan niat awal gimana cara dia bermanfaat untuk orang lain. Oke, Bang. Ini untuk pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan penutup dari kami. Apa pesan yang ingin Abang sampaikan kepada calon pengusaha kafe yang baru memulai ini, Bang? Oke, untuk yang baru memulai pastikan ya harus siap capek ya pertama karena baru mulai startup. Jangan mudah untuk ngedown. Nah, karena yakinlah fase itu akan lewat. Ketika kita akan melewati fase-fase capek, lelah. Karena kembali lagi bisnis itu ya sebuah roda yang berputar, tapi dia punya target dan kembali lagi kita harus punya target dan mimpi. Yang itu jadi sebuah catatan untuk kita termaju. Itu sih. Ya, baik. Ya, itu adalah pesan penutup yang sangat luar biasa dari ASB sendiri pemiliknya. Maka dari situ sesi wawancara dari kami bertiga telah selesai. Terima kasih, Bang, karena udah bersedia ikut kami wawancara. Ada yang disampaikan boleh? Untuk saya udah cukup. Udah. Ya, silakan. Untuk saya terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Mungkin abang sendiri masih banyak kesibukan di luar sana gitu. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih juga, Bang, udah ikut kami. Itu aja. Ya, oke. Oke, guys, sampai itu dulu ya. Bye bye. Dadah.